Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam Jabatan Transformasi Plus tahun 2025 batch 4. Perkenalkan, nama saya Indra Sutiana. Saya mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus batch 4 tahun 2025 dengan mapel Akidah Akhlak di LPTK UIN Sultanah Nahrasiyah Lok Semawe dengan NIM 20256105005. Pada hari ini Senin 12 Januari 2026 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di MTS Yaspina kelas 9 Kampung Babakan Bandung RT 02 RW 03 Desa Hegarmanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dengan tema Iman kepada Qadha dan Qadar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran akidah akhlak. Tadi alhamdulillah kabar kalian itu baik ya. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan keluangan waktu untuk menyempatkan kita dalam belajar. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada kesempatan ini akan dipimpin oleh wakil ketua. Silakan Ananda Hamdan. Semuanya siap? Siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tangannya ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen dulu. Gania hadir. Hamdan Syahroni Hadir. hadir. Irfan Sulistyo Sakit, Pak? sakit? Ya. Sakit. Karin Dewi Ramadanti Hadir. hadir.
M. Nazmi Arkana Raffi. Hadir. Hadir. M. Repandi Apliansyah. Hadir. Hadir. M. Lutfi Hilpanadian. Hadir. M. Ridwan. Hadir. Marwah. Hadir. Melin Wulandari. Hadir. Moch Rival Adira. Hadir. Muhammad Gustian Ramdhani. Sakit, Pak. Sakit. Farid Hidayat. Hadir. Hadir. Oke, Bapak simpan dulu dan ini sudah tersimpan ke rekap ke database Bapak ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang qada dan qadar. Bapak mau bertanya dulu, apa peristiwa yang terjadi pada saat ini yang ramai di media sosial yang berkaitan dengan qada dan qadar? Banjir. Dania? Banjir. Banjir, terus Gempa, Pak. gempa bumi, terus apa lagi? Angin besar. Angin besar, terus apa lagi? Banyak peristiwa yang menjadi tren topik terutama di media sosial yang ada di Indonesia ini. Kemarin ada banjir ya yang menimpa Aceh dan Sumatera. Ya. Nah, untuk membangkitkan rasa nasionalis kita, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan ataupun lagu nasional. Oke, coba Melin, Ananda Melin. Oke, silakan duduk kembali dan semuanya silakan untuk berdiri dan akan dipimpin oleh Ananda Rafi. Silakan Ananda Rafi untuk duduk kembali. Nah itu silakan semua duduk kembali. Nah itu sebagai bentuk cinta kita terhadap negara kita yaitu Indonesia. Bagaimana kita bisa mencintai negara Indonesia, bagaimana kita juga mencintai saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Oke, Bapak akan cari tentang takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Takdir memang kejam. Lagi nyanyi bang? Bukan, baca berita. Oh, iya bang, lagi nyanyi, pakai ditanya. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesen martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, tuh tahu. Kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian keselin banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Gak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu. Ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahat atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang, keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Oke, itu tayangan tentang takdir, terutama takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Perbedaannya jelas antara takdir mubrom dan takdir mu'allaq, ya. Tadi takdir mubrom yaitu takdir yang tidak ada kaitannya dengan manusia, dalam artian kita tidak bisa mengusahakannya bagaimanapun juga.
Kemudian takdir mu'alaq itu ada kaitannya dengan campur tangan manusia. Ya, jadi kita berusaha dulu sebelum berkehendak kita intinya cita-cita kita apapun apa yang dicita-citakan kita. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang iman kepada qada dan qadar. Kita tahu bahwasannya iman kepada qada dan qadar itu bagian dari rukun iman yang keenam ya. Yang keenam, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar ya. Oke. Tadi ada dalil yang mengatakan bahwa di sini ya. Dalam Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 22. Sekarang kita bacakan Bapak dulu, kemudian Ananda semua ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ard fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Oke. Shadaqallahul azim. Silakan Ananda Imam baca terjemahannya yang keras. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Oke, ini dalil pertama tentang iman kepada qada dan qadar ataupun takdir ya. Jadi Allah menegaskan di dalam Quran surat Al-Hadid ayat surat 57 ayat 22 ini tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi ini dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Allah yaitu Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan Ananda Rafi, sebelum menciptakan Ananda Marwah, sebelum menciptakan bumi ini dan seisinya, Allah telah menulis
tentang diri kita, tentang kejadian kita, tentang usia kita, tentang kita dipertemukan dengan siapa-siapanya, yaitu di Lauhul Mahfuz. Kemudian kita diciptakan, kemudian kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu takdir. Oke. Sekarang definisi tentang qada dan qadar. Coba perhatikan, silakan Ananda Farid membaca definisi tentang qada. Qada adalah ketetapan Allah yang sudah ditentukan sejak ajali, mewakili rencananya untuk segala sesuatu di alam semesta. Oke. Qada adalah ketetapan Allah yang sudah ditentukan sejak azali, mewakili rencananya untuk segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Tadi kita sudah melihat tentang bencana, ya, yang terjadi di Indonesia ini, di Sumatera, kemudian di Aceh. Kemudian kita juga tadi melihat tayangan tentang definisi qada dan qadar, kemudian takdir yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Oke, sekarang definisi qadar, silakan bacakan oleh Ananda Karim yang keras. Qadar adalah pelaksanaan dari rencana qada, menunjukkan bagaimana ketetapan Allah terwujud dalam kehidupan setiap makhluk. Oke, jadi qadar itu perencanaan pelaksanaan dari qada itu sendiri, ya. Jadi qadar ini bisa terwujud, ya, bisa terwujud dengan usaha kita, dan qadar ini bisa terwujud tidak dengan usaha kita. Oke, karena qada dan qadar ini merupakan bagian yang tidak terpisah. Kemudian timbullah yang dinamakan dengan takdir. Ya, takdir. Kita kan dilahirkan oleh ibu kita, ya, oleh ibu kita dengan jalan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan dilahirkan tidak dalam rahim ibu yang sama, kan? Tidak, ya? Tidak. Oke. Nah, itu takdir atau takdir yang bisa dirubah ataupun takdir yang tidak bisa dirubah? Tidak bisa dirubah. Kita tidak bisa request kepada Allah, ya, yang menciptakan kita, yang meniupkan ruh ke dalam janin ibu kita, ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan diri kita di kitab Lauhul Mahfuz dengan keadaan kita itu dilahirkan dalam kandungan ibu kita, yaitu manusia. Beda cerita, ya, kalau misalkan kita dilahirkan di dalam rahim binatang, ya, entah itu binatang buas ataupun binatang apa gitu, ya. Jadi alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tercipta di dalam rahim ibu kita masing-masing, sehingga kita bisa terwujud seperti manusia seperti ini. Oke. Coba sekarang cari dalil tentang qada dan qadar yang lainnya. Oke, silakan Ananda Rival bisa ke depan mencari tentang dalil qada dan qadar. Silakan Rival, boleh di sini. Silakan. Tulis saja di sini. Dalil. Oke, spasi tentang
ya, qada dan qadar. Oke, silakan dicari, bisa dilanjut saja. Oke, kemudian akan nampak di sini, ada sebelah sini. Nah, dalil Al-Quran tentang iman kepada qada dan qadar. Oke, kita pilih saja di sini. Di sini, silakan duduk dulu. Oke. Di sini ada beberapa dalil yang menunjukkan iman kepada qada dan qadar. Di sini ada Quran surat apa? Al-Qamar Surat ke 54 ayat 49 yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Menurut kadar, menurut intensitas kemampuan manusia, ya, yaitu diri kita. Kalau misalkan kita makan 1 piring normal. Kalau kita makan lebih dari 2 piring, 3 piring, 4 piring tidak normal. Dalam artian kita tidak sesuai ukuran ataupun takaran. Jadi Allah tidak akan menguji diri kita sesuai apa yang kita mampu. Kemudian ada Quran surat At-Taubah ayat 51 yang artinya katakanlah Muhammad, tidak ada yang menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertakwalah orang-orang yang beriman. Oke, jadi di sini menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah Muhammad, tidak ada yang menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertakwalah orang-orang yang beriman. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Tadi kita sudah mencari dalil tentang qada dan qadar. Nah, kaitannya qada dan qadar dengan ikhtiar, doa dan juga tawakal. Kaitannya seperti apa? Di sini ada ikhtiar, ada doa dan juga tawakal. Ikhtiar itu mengacu pada upaya sungguh-sungguh dalam semua aspek kehidupan, menunjukkan komitmen dan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi ikhtiar ini sebagai bentuk acuan dan upaya sungguh-sungguh. Kata Allah, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila kita bersungguh-sungguh, maka bertawakallah kepada Allah. Dalam artian kita harus menyempurnakan ikhtiar kita. Kita harus membaguskan ikhtiar kita. Kita berusaha menjadi lebih baik. Cita-cita yang kita inginkan harus kita capai dengan sesungguhnya. Kemudian selain ikhtiar ada juga doa. Doa ini menekankan pentingnya berdoa kepada siapa? Allah. Kepada Allah, karena permohonan dapat memengaruhi takdir kita dan mendekatkan kita kepada petunjuk ilahi. Kita tadi di dalam mengawali
kegiatan kita berdoa dengan membacakan surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah ada ayat yang menerangkan tentang kita wajib untuk berdoa, kita wajib berusaha itu kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami meminta dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi usaha kita, ikhtiar kita itu harus diusahakan dan harus kita berdoa itu kepada Allah, jangan kepada yang lain. Dalam artian yang mempengaruhi keimanan kita. Dan apa itu takdir mubrom dan takdir mu'alah? Ya. Takdir mubrom. Silakan Ananda Revan bisa membacakan tentang takdir mubrom. Takdir mubrom adalah ketetapan Allah yang tidak dapat diubah, seperti kematian dan penjara yang sudah ditentukan sejak awal. Oke, jadi takdir mubrom itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dirubah. Dalam artian kita tidak bisa mengusahakannya. Misalkan kematian itu kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus malaikat Israel. Malaikat apa? Malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Israel. Kalau misalkan sudah ditugaskan untuk mencabut nyawa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian yang kedua tentang takdir mu'alaq. Oke, silakan Ananda Lutfi membacakan tentang takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq bersifat kondisional, bergantung pada usaha ikhtiar manusia seperti keberhasilan dan kesehatan yang dapat berubah sesuai tindakan kita. Oke, contohnya seperti kesehatan ataupun keberhasilan yang dapat berubah sesuai tindakan kita ataupun usaha kita ataupun ikhtiar kita. Tentunya kalau misalkan ingin sehat, kita harus mengamalkan hidup sehat dengan olahraga, dengan makan makanan yang memang tidak menimbulkan penyakit, kemudian olahraga dan yang lainnya. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita itu adalah iman itu sebagai pilar, sebagai tolak ukur kita untuk menjalankan aktivitas ibadah kita. Iman kepada qada dan qadar adalah pilar keenam dalam keyakinan, mengajarkan kita untuk menerima ketetapan Allah dengan lapang dada. Kemudian kita juga harus berusaha menyeimbangkan usaha yang kita tempuh ataupun ikhtiar. Penting untuk menyeimbangkan usaha dan tawakal. Agar apa? Agar kita dapat menghadapi setiap takdir dengan sabar dan juga penuh harapan, sehingga di dalam menjalankan rukun iman yang keenam ini ataupun iman kepada qada dan qadar, kita bisa menerima dengan penuh lapang dada dan juga kita bisa menyempurnakan ikhtiar kita, dan tentunya kita harus berdoa dan juga menyandarkan setiap usaha kita kepada Allah, dalam artian tawakal kepada Allah. Nah,
Di sini ada LKPD ya. Ada LKPD ataupun lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi dan juga kalian buat. Di sini Bapak langsung tunjuk aja, ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kelompok 1 ada berapa orang? 1, 2, 3, 6 orang. Kemudian kelompok 2 ada 5 orang. Oke. Sudah diskusinya anak-anak? Sudah. Oke. Silakan untuk kelompok 1 oleh ketuanya membacakan tentang tugas yang pertama. Silakan, Ananda Rapi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok 2, yaitu tugas yang pertama. Di sini ada 6 kejadian. Yang pertama, tanggal kematian. Tanggal kematian termasuk ke dalam takdir mubron, karena kematian hanya Allah yang tahu. Lalu yang kedua, juara kelas. Juara kelas masuk ke takdir mu'alaf, karena saat kita mau berusaha kita bisa menggapainya dengan baik. Lalu yang ketiga ada warna kulit. Warna kulit masuk ke takdir mubron, karena kita sudah lahir dengan rupa yang sudah Allah tentukan. Yang keempat, mendapat pekerjaan. Pekerjaan masuk ke dalam takdir mu'alaf, karena asal kita mau dan bisa berusaha, kita bisa terpilih ke dalam pekerjaan yang kita inginkan. Lalu yang kelima ada terjadinya gempa bumi, masuk ke takdir mubron, karena ini ada bencana alam yang tidak bisa disangka dan terjadinya pun akan langsung dan tidak memberikan tanda-tanda. Lalu yang terakhir, kesehatan tubuh masuk ke dalam takdir mu'alaf. Kenapa? Karena selagi kita bisa menjaga tubuh kita dengan baik, kita akan selalu sehat. Iya, terima kasih untuk ketua kelompok 2 yang presentasinya. Oke, untuk yang kedua silakan dipresentasikan oleh ketua kelompoknya. Silakan ke depan, Ananda Gania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mewakilkan untuk membaca tugas yang kedua. Jadi di sini kita menggambar lingkaran besar dan dibagi menjadi 2. Yang bagian pertama ada wilayah ikhtiarku dan satu lagi wilayah tawakalku. Di sini wilayah ikhtiarku menjadi atlet voli dan badminton. Ikhtiarnya sering latihan, cari tahu tentang badminton dan voli, dan mengetahui aturan dan cara bermainnya. Dan wilayah tawakalku berdoa dan berikhtiar. Iya, terima kasih untuk Ananda Daniel yang mewakili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 untuk mempresentasikan tugasnya. Oke, ya, itu presentasi dari LKPD yang kalian sudah kerjakan. Kemudian yang terakhir di sini ada tugas membuat poster. Tentunya poster ini juga berkaitan dengan takdir yang sudah kalian pahami dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi. Oke. Yang pertama kita coba. Di sini ada kejarlah cita-cita setinggi langit. Ada cita-cita ingin jadi polisi, kemudian petani, pemadam kebakaran, pilot, dokter, dan lain sebagainya. Nah, cita-cita ini merupakan takdir
takdir mu'alaf, tergantung ikhtiar yang kita lakukan. Oke, yang kedua merupakan takdir apa? Takdir mubrom. Di dalam bencana ada kematian, ya. Meskipun ada beberapa musibah, ada beberapa bencana yang melibatkan campur tangan manusia seperti banjir. Kita buang sampah dengan sembarangan. Banjir besar, kita menebang pohon, ya. Terus dari peristiwa tersebut ada kematian. Kematian tersebut merupakan takdir mubrom. Dari kejadian tersebut, hikmahnya ataupun refleksi dari pembahasan tersebut adalah kita sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa, tentunya kita harus sadar betul, ya, apa yang menjadi peristiwa yang sedang dihadapi itu ada kaitannya ataupun ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga setiap ikhtiar yang kita lakukan itu tentunya menjadi tolak ukur keberhasilan kita. Dan kita jangan lupa setiap ikhtiar harus ditanamkan sebaik mungkin. Dengan mengakhiri pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Silakan dipimpin. Semuanya siap? Siap. Sebelum pulang mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.